Ibu tasih semangat nggih. Nggih, alhamdulillah tasih semangat nggih. Jadi sebelumnya tadi kan kita sudah melihat nggih sebuah cerita dari video tentang seorang bocah anak kecil yang tidak punya kaki dan tangan dan kesehariannya cuma bisa berkelinding dan hanya bisa berbaring di rumah sakit nggih. Kemudian tadi kita juga sudah membahas untuk membagi kelompok nggih teng ruangan iki menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok wonten namane nggih, wonten namine. Jadi untuk kelompok 1 niku kan wonten kelompok bakmi tugu doyo nggih. Kemudian kelompok 2 niku kelompok mie ayam Pak War. Nggih mboten. Nah, kemudian kelompok 3 dinamai kelompok bakso Pak Ambar ngoten nggih. Kemudian yang kelompok 4 niku kelompok soto Mbak Wi. Terus setelah membuat kelompok tadi kan saya minta tolong nggih untuk mendiskusikan hal yang sama, mendiskusikan apa yang harus dilakukan apabila teng keluarga jenengan niku wonten salah satu anggota yang disabilitas berat nggih atau yang mengalami kekurangan seperti di dalam video yang tadi ditayangkan nggih. Nggih, wau kan pun kula sukani wekdal 5 menit nggih untuk mendiskusikan terus untuk dipaparkan di depan nggih. Sakniki kula nyuwun tulung untuk disampaikan nggih hasil diskusi ini pun tentang apa yang sudah didiskusikan bersama. Nggih niki kula nyuwun tulung salah satu kelompok mawon untuk menyampaikan terus nanti kelompok yang lain mendengarkan nggih. Setelah mendengarkan terus nanti kelompok yang lain juga saya minta untuk menanggapi tentang jawaban yang disampaikan oleh kelompok yang maju, yang menyampaikan itu. Nggih sakniki untuk yang menyampaikan kula suwun untuk kelompok bakmi tugu doyo nggih, kula suwun tulung Ibu Rahma untuk menyampaikan, Bu. Monggo. Nggih. Saya sangat nggih sing disampaikan Ibu Rahma. Ternyata memang kelompok ini memang pinter-pinter nggih. Monggo kita kasih tepuk tangan yang meriah nggih. Nggih, dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok mie ayam Pak War tadi, monggo untuk kelompok lain mungkin menanggapi. Monggo. Nggih, monggo kelompok bakso Pak Amar untuk menanggapi. Bapak Niam monggo. Nggih, ternyata nggih respon yang sangat luar biasa nggih. Sangat bagus jawaban dari kelompok bakso Pak War. Monggo kita kasih tepuk hebat nggih untuk kelompoknya Ibu Rahma dan kelompok Mas Niam. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nggih, matur nuwun dumateng kelompok Mas Niam kali Ibu Rahma karena sudah menyampaikan dengan bagus dan juga direspon dengan sangat luar biasa. Untuk selanjutnya kula suwun tulung ibu-ibu sedaya untuk mendengarkan dengan seksama nggih tulisan yang ada di dinding berikut ini. Niki tulisannya jelas mboten Bu Ibu? Jelas nggih. Niki tulisannya napa sing teng inggil niki? Pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Nggih. Intinya adalah pelayanan kepada disabilitas berat yang ada di dalam keluarga. Itu apa saja Bu Ibu? Yang pertama adalah memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Nggih, makanan 4 sehat 5 sempurna niku napa Bu? Bu Asih monggo.
Bagus sekali jawabannya. Ternyata Bu Asih niku pinter sangat nggih. Kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada Bu Asih. Jadi makanan 4 sehat 5 sempurna niku adalah apa? Nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan juga susu. Niku yang harus diberikan kepada keluarga kita yang disabilitas. Kemudian yang kedua adalah memandikannya sehari 2 kali. Kita juga harus memandikannya, melatihnya untuk membersihkan diri, mandi, sikat gigi, dan lain-lain. Pokoknya harus dimandikan kalau bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Jadi pakaian itu juga harus diganti biar anak itu bersih nggih. Nggak cuma sekali tapi 2 kali. Kemudian mengganti alas tidur, ini juga harus diganti. Terus memberikan kasih sayang dan perhatian. Karena disabilitas itu pasti perasaannya peka sekali nih. Ya, kita harus memberikan kasih sayang dan juga perhatian lebih dibandingkan dengan anak yang lain. Seperti itu. Kemudian memberikan rasa aman dan nyaman. Seperti yang kita dibahas bahwasanya semua anak itu butuh untuk dilindungi termasuk disabilitas niku harus diberikan rasa aman dan nyaman. Kemudian kita ajak ngobrol dan boten bosen, misalnya kriya boten sing ajak ngobrol mesti kesepian pasti bosen. Jadi kita juga harus mengajaknya untuk ngobrol. Terus mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Jadi kan nilai-nilai itu macam-macam ada yang baik dan yang tidak baik. Kalau yang baik kita ajarkan, kalau yang tidak baik kita ajarkan biar tidak dilakukan. Seperti itu Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan itu harus diajarkan kepada anak-anak. Salah satunya adalah penyandang disabilitas berat. Kemudian membuatkan akte kelahiran. Akte kelahiran itu juga sangat penting untuk masa depan anak. Akte kelahiran itu adalah identitas anak yang membantu anak nanti bisa membuat KTP, membuat KK. Terus kalau misalnya dapat ahli waris itu juga pasti butuh akte kelahiran. Terus membuat SIM. Itu nanti kalau sembuh kan pasti membuat SIM juga anaknya. Terus membawa ke puskesmas yang terdekat untuk diperiksa. Ini juga harus dibantu untuk pelayanan kesehatannya diantar ke puskesmas. Jadi kita bantu ke puskesmas kalau misalnya adik kita atau kakak kita itu sakit juga harus dibantu. Nggak pilih-pilih jangan pilih-pilih terhadap anak niku. Kemudian memberikan obat sesuai kebutuhan. Nanti ketika di puskesmas kan pasti akan dikasih resep obat Ketika dikasih obat itu juga harus kita bantu Terus kemudian memberikan kesempatan untuk bermain. Jadi anak itu juga harus diberikan kesempatan untuk bermain. Semua anak punya hak untuk bermain, nggak cuma anak yang sehat, tapi anak disabilitas juga pasti ingin bermain dengan yang lain. Kita sebagai keluarganya memberikan kesempatan untuk itu. Kemudian berinteraksi dengan tetangga, jadi diajari bersosialisasi. Anak itu juga pasti pengen ngobrol dengan tetangga yang lain. Seperti itu Kemudian memberikan terapi atau melatih menggerakkan anggota tubuh biar tidak mati nanti ketika bisa berjalan itu alhamdulillah barangkali nanti bisa sembuh. Kemudian menjaga dari kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan itu kan macam-macam, bisa fisik, bisa non fisik, bisa psikis. Ini jangan sampai diberikan kekerasan, apalagi eksploitasi, jangan sampai ditelantarkan. Kemudian yang terakhir adalah mengajarkan nilai-nilai spiritual. Jadi
kan kita di dalam masyarakat itu pasti kan ada nilai-nilai spiritual yang pastinya positif ya, itu juga harus kita ajarkan kepada anak penyandang disabilitas biar anak itu juga mempunyai akhlak yang mulia. Ngoten nggih? Nggih, sampai sini saged dipahami Bu-ibu? Saged. Nah, nggih niki kula nyuwun tulung mangke dipahami dengan seksama, dipahami dan juga dipraktekkan. Kalau misalnya mempunyai anak yang disabilitas harus diperlakukan sebaik mungkin. Ngoten nggih? Matur nuwun.